Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jangan lupa sarapan, karena ini masih pagi banget ya. Masih menunjukkan jam 6:30. Masih seger banget dong pastinya. Jangan lupa sarapan. Perkenalkan, nama saya Tani Kramanbila dari Fakultas FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dari kelas R3C Universitas Primagraha Kampus Masa Depan Gemilang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, yaitu Ibu Heni Setiani MPD, yang telah memberikan tugasnya kepada saya khususnya selaku mahasiswa di kelas semester pendek. Semoga Ibu panjang umur, sehat selalu, dan diberikan kelancaran dalam urusan apapun itu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Materinya yang berjudul Psikologi Pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan yang di dalam istilah lama disebut ilmu jiwa. Ilmu jiwa tersebut berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu psikologi dalam tulisannya, itu disebut psikologi. Kata psikologi merupakan dua akar yang bersumber dari bahasa Greek, Yunani, yaitu yang pertama ada psyche yang berarti ilmu jiwa, dan yang kedua logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi memang ilmu jiwa. Selanjutnya pengertian yang kedua, pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik, lalu menjadi ada tambahan kata yang diawali dengan kata me, yaitu mendidik, sehingga artinya memelihara dan memberi latihan. Jadi pertama ada psikologi. Psikologi menurut istilah lama itu ilmu yang mempelajari ilmu jiwa. Yang kedua pendidikan yang berasal dari kata didik dan ada tambahan kata me, yaitu mendidik. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan. Sejarah psikologi pendidikan. Kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa penggunaan psikologi dalam dunia pendidikan sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Meskipun istilah menurut Purwadarmita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ditulis di Jakarta, Balai Pustaka tahun 2001, halaman 267, psikologi pendidikan sendiri pada masa awal perkembangannya, pemanfaatannya belum terlalu dikenal banyak orang. Namun, seiring dengan perkembangan sains dan teknologinya, akhirnya lahir dan berkembanglah secara resmi, entah tahun berapa berkembangnya, sebuah cabang khusus psikologi yang disebut psikologi pendidikan. Nah, menurut David pada tahun 1972, pada umumnya para ahli memandang bahwa Johann Friedrich Herbart adalah bapak psikologi. Johann Friedrich Herbart adalah bapak psikologi pendidikan yang konon menurut sebagian ahli masih merupakan disiplin sempalan psikologi lainnya itu. Materi yang ketiga yaitu cakupan psikologi pendidikan. Cakupan. Nah, kita di sini ngepoin dulu sebentar kata dari cakupan. Nah, kata dari cakupan saya ambil dari satu contoh, yaitu
Di kelas 4 tersebut mencakup beberapa karakter siswa. Di kelas 4 tersebut mencakup beberapa macam-macam karakter siswa. Berarti kata mencakup yaitu menyeluruh, baik dari karakter siswa yang bandel, yang agak nurut, atau yang mungkin yang biasa-biasa saja, yang bisa diatur. Dan mungkin ada karakter siswa yang menurut, pintar, ada juga yang pendiam. Dan di sini cakupan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan pada asasnya adalah sebuah disiplin psikologi yang khusus mempelajari, meneliti, dan membahas seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan itu. Meliputi tingkah laku belajar yang dilakukan oleh siswa, tingkah laku mengajar yang dilakukan oleh guru, dan tingkah laku mengajar belajar oleh guru dan siswa yang saling berinteraksi. Materi yang keempat yaitu objek psikologi. Menurut Muhammad bin Syah, objek psikologi pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu siswa dan guru. Yang pertama siswa. Siswa yaitu orang-orang yang belajar termasuk pendekatan strategi, belajar faktor dan mempengaruhi dan prestasi yang dicapai oleh siswa tersebut. Dan yang kedua, menurut Muhammad bin Syah, yaitu guru. Objek yang pertama adalah siswa dan objek yang kedua adalah guru. Guru yaitu orang-orang yang berkewajiban atau bertugas mengajar termasuk metode untuk si anak murid, model, strategi, dan lain-lain yang berhubungan dengan aktivitas penyajian materi pelajaran. Sampai sini jelas objek psikologi dibagi menjadi dua aspek, yaitu yang pertama adalah siswa, anak didik, dan yang kedua adalah guru yang mendidik. Materi selanjutnya yaitu pembahasan pertama. Pembahasan ini yaitu psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada guru dan calon guru untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda. Seperti di bawah ini. Yang pertama, memahami perbedaan individu peserta didik. Di sini memahami perbedaan individu karena dari keseluruhan anak murid, ya mungkin karena berbeda-beda, mulai dari karakter, dari tingkah laku, gaya bicara, atau berpakaian. Banyak sekali yang mungkin di situ. Yang kedua, penciptaan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Nah, ini lebih ke guru yang mendidik. Karena biasanya di dalam suatu kelas sering terjadi di dalam kelas itu keributan, kegaduhan yang dilakukan oleh anak-anak apabila guru tersebut tidak ada, bahkan biasanya gurunya ada pun masih ribut. Nah, di sini bagaimana psikologi pendidikan di sini mempelajari bagaimana agar suasana di dalam kelas tersebut menjadi kondusif. Dan itu dilakukan oleh guru dalam menerapkan strategi pembelajaran, penyajian pembelajaran dan yang lain-lain. Tujuannya untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif. Seperti contoh banyak. Mungkin guru bisa melakukan pendekatan terhadap siswa. Contoh konteksnya siswa di SD kelas 4. Pada saat itu siswa di SD kelas 4 tidak bisa diatur membuat gaduh ketika sedang menulis pembelajaran. Nah, untuk menciptakan suasana yang kondusif,
guru atau pendidik boleh memberikan strategi penerapan pembelajaran yang lain, seperti contoh guru sedang menulis, yang ambil saya contoh pandangannya, guru juga mungkin boleh, biasanya di dalam satu kelas itu biasanya ada ketua kelas, dan apabila pada saat jam pelajaran KBM tersebut dimulai sedang menulis, ada beberapa siswa yang ribut, guru seorang pendidik boleh memberikan tugas kepada ketua kelas. Mungkin contoh, yang ribut ditulis, kalau lagi nulis ribut ditulis, nanti setelah nulis akan kena hukuman. Atau mungkin dengan cara yang kedua, atau yang banyak contohnya lah. Yang kedua yaitu tadi menciptakan suasana yang kondusif agar pembelajaran itu bisa berlangsung dengan lancar. Yang ketiga, pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Dalam pemilihan strategi dan metode pembelajaran, banyak sekali yang digunakan oleh guru ketika ingin memilih dari strategi baik dalam metode. Mungkin dari strategi dan metode agak sedikit sama antara strategi dan metode. Mungkin strategi yang digunakan untuk guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, atau tujuannya untuk membuat pembelajaran tersebut bisa lebih dipahami lagi oleh peserta didik. Strategi. Dan yang kedua di sini ada metode. Metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk peserta didik mungkin bisa dari cara mengajar ketika menjelaskan, baik dari cara menjelaskan secara dari bahasa ataupun di papan tulis. Itu metode dari seorang pendidik untuk peserta didik. Konteksnya di dalam SD contohnya. Nah, pembahasan yang kedua yaitu untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar. Terdapat 3 prinsip untuk menciptakan suasana belajar mengajar. Nah, di sini prinsipnya yang pertama yaitu adalah untuk menetapkan tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, B, menetapkan media pembelajaran. Yang C, penyusunan jadwal pembelajaran. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Biasanya menetapkan tujuan pembelajaran diatur oleh KBM. Biasanya diatur oleh kurikulum. Apabila pada kurikulum tersebut tujuan pembelajaran mungkin ditetapkan pada A, contohnya, ya harus dituju secara dengan bertahap. Mungkin terjadi beberapa tahapan untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Yang kedua, B, yaitu menetapkan media pembelajaran. Untuk media pembelajaran mungkin guru boleh melakukan tambahan dalam menjelaskan ketika materi pembelajaran sedang disajikan untuk peserta didik. Contohnya media pembelajaran yaitu adalah mungkin dari infokus yang diberi infokus yang biasanya guru lakukan, infokus yaitu gambar komputer, yaitu menciptakan atau menayangkan video yang kira-kira menyenangkan untuk anak-anak, tapi isinya juga memberikan pelajaran. Karena media pembelajaran luas ya, saya juga masih bingung sebenarnya. Media pembelajaran yang mungkin banyak lah, kita mungkin pernah merasakannya itu di dalam sekolah. Oleh pendidik-pendidik kita itu macam-macam media pembelajarannya ya. Yang salah satunya tadi
Di dalam konteksnya di dalam SD, seperti contoh memberikan fokus pada peserta didik, tujuannya agar media pembelajaran tersebut bisa membantu lebih mudah lagi ketika penyampaian pembelajaran tersebut terhadap peserta didik, agar lebih bisa dipahami lagi dan lebih dimengerti. Yang ketiga yaitu penyusunan jadwal pembelajaran. Nah, ini lebih ada kaitannya dengan prinsip yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Mungkin yang ketiga prinsip di sini yaitu penyusunan jadwal pembelajaran. Seperti prinsip yang pertama tadi yang dilakukan secara bertahap untuk mencapai suatu tujuan tersebut, suatu tujuan pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga prinsip di sini penyusunan jadwal pembelajaran. Yaitu dalam satu kurikulum dalam tahun tersebut tujuannya harus mencapai A contohnya. Tapi prinsip yang ketiga di sini membahas tentang penyusunan. Penyusunannya ya mungkin banyaklah yang dilakukan. Seperti strateginya, cara menyampaikan penyajiannya, metodenya, media pembelajarannya. Nah, di situ semua disusun. Jadi prinsip yang ketiga itu penyusunan jadwal pembelajaran. Pembahasan yang kedua yang tadi itu menerapkan tentang prinsip-prinsip belajar mengajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam lisan ketika saya menjelaskan atau kekurangan dari saya, maklum karena saya banyak kekurangannya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.